Oke, selamat siang teman-teman. Oke, jadi hari ini kita kuliah tindak pidana dalam KUHP. Ini untuk hari ini materinya yang pertama akan saya sampaikan adalah tindak pidana pemalsuan surat. Jadi ini pasal-pasal tentang tindak pidana pemalsuan surat ada di pasal 263 sampai pasal 275 KUHP. Nah, kita langsung aja ya. Jadi untuk pasal 263 ini dia ada dua perbuatan ya. Ada dua perbuatan. Yang pertama di perbuatan di ayat pertama itu menyatakan bahwa membuat surat palsu atau memalsu surat yang dapat menimbulkan hak dan sebagainya. Jadi itu di bunyi pasalnya ada yang menimbulkan hak, terus menimbulkan hilangnya utang dan sebagainya ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan. Nah, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, mari kita telah satu persatu. Nah, maksudnya membuat surat palsu itu yaitu membuat yang isinya bukan semestinya. Jadi nggak benar. Atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Itu yang kemudian disebut membuat surat palsu. Nah, terus kalau memalsu surat itu apa? Kalau memalsu surat itu berarti mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli itu tadi. Seperti itu. Nah, terus menimbulkan hak itu ya maksudnya seperti kayak ijazah itu kan berarti bisa menimbulkan suatu hak gitu. Terus selain menimbulkan hak itu juga bisa pembebasan utang dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di pasal 263. Nah, terus maksudnya dari jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Nah, maksudnya dapat menimbulkan kerugian itu adalah tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada. Ya, saya ulang, tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Nah, gitu. Ya, maksudnya kerugian ini juga tidak hanya meliputi kerugian material, tapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Itu untuk yang perbuatan pertama di ayat pertama. Nah, kalau perbuatan kedua di ayat kedua ini itu menggunakan surat palsu atau dipalsukan seolah-olah surat itu benar. Nah, jadi kalau yang di ayat pertama ini, sorry. Oke, jadi kalau yang di ayat pertama ini tadi adalah membuat surat palsu atau memalsu surat, tapi kalau yang di ayat kedua ini menggunakan surat palsu atau dipalsukan. Jadi kalau yang ayat pertama membuat surat palsu atau memalsu surat, tapi kalau yang di ayat kedua menggunakan surat palsunya. Seperti itu. Next, kita lanjut ke pasal 264. Pasal 264 ini pada intinya sama dengan seperti pasal 263 tadi. Cuman objeknya yang berbeda. Kalau di pasal 263 ini objeknya ada akta autentik, surat atau sertifikat utang, surat atau sertifikat zero, dan lain-lain. Gitu. Akta autentik itu apa sih? Nah, seperti yang diatur di pasal 1868 BW. Jadi, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang menurut bentuk berdasarkan undang-undang. Ya, bisa juga akta, contohnya seperti akta yang dikeluarkan oleh seorang notaris. Akta jual beli, akta sewa menyewa. Nah, itu bisa yang kemudian disebut dengan akta autentik. Gitu. Lanjut ke pasal 266. Pasal 266 bilang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Sebenarnya rumusan pasalnya hampir seperti 263 karena ada dua perbuatan juga.
Cuman kalau yang di 263 tadi membuat surat atau memasuk surat, tapi kalau yang 266 itu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik. Ayat 2-nya pun juga disamakan seperti yang ayat 2-nya 263, menggunakan akta tersebut seolah-olah benar. Jadi kalau yang 266 ayat 1 menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik, tapi kalau yang ayat 2-nya menggunakan akta tersebut seolah-olah benar, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Nah, pasal 267 dan pasal 268. Ini dibedakan ya subjeknya. Untuk 267 itu subjeknya adalah seorang dokter, tapi kalau 268 subjeknya itu barang siapa. Jadi itu siapapun itu bisa masuk 268. Nah, tapi kalau yang 267 itu spesifik ke dokter aja. Nah, kalau yang 267 ada 3 perbuatan. Di ayat pertama diatur memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya suatu penyakit, kelemahan, atau kecacatan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu perbuatannya keterangan palsu diberikan dengan maksud untuk memasukkan orang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ. Nah, jadi untuk yang ayat 2 ini hukumannya lebih berat. Kenapa dia hukumannya lebih berat? Kan kejam juga toh kalau misalnya orang waras tapi dimasukkan ke dalam rumah sakit dengan cara memberikan keterangan palsu dari dokternya. Nah itu. Nah terus yang perbuatan di ayat ketiga itu menggunakan surat keterangan palsu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Seperti itu. Nah lanjut ke 268. 268 ini yang selain dokter. Oke, kalau yang selain dokter, misalnya ya kayak kita lah, orang-orang masyarakat umum yang bukan dokter, membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya suatu penyakit, kelemahan, atau kecacatan dengan maksud menyesatkan kekuasaan umum atau orang yang menanggung asuransi. Jadi misalnya saya nih membuat memalsukan surat keterangan dokter. Nah, sebenarnya kalau dari surat keterangan dokternya, saya sehat. Tapi saya buat seolah-olah saya sakit. Nah, itu yang kemudian saya bisa dikenakan 268. Asalkan saya bermaksud untuk menyesatkan, misalnya untuk menyesatkan suatu lembaga asuransi atau perusahaan asuransi, saya bilang kalau saya sakit, saya dapat duit asuransinya. Seperti itu. Nah, itu bisa dikenakan 268. Nah, perbuatan yang kedua, menggunakan surat keterangan dokter yang palsu tentang ada atau tidaknya suatu penyakit, kelemahan, atau cacat seolah-olah surat itu benar. Rumusannya hampir sama kayak pasal-pasal sebelumnya ya. Jadi kalau yang ayat pertama untuk membuat surat keterangan dokter itu menjadi palsu, dan yang kedua menggunakan surat keterangan dokter yang palsu itu tadi. Tuh. Oke, kita lanjut ke pasal berikutnya. Nah, sebenarnya pasal-pasal ini pengaturannya hampir sama seperti pasal-pasal sebelum-sebelumnya. Cuman objeknya ini yang berbeda gitu. Kalau di pasal 269, itu ada surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, dan sebagainya. Jadi SKCK yang dikeluarkan kepolisian itu bisa masuk ke situ. Pasal 270, surat pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia. Nah, kalau pasal 270 ini kayaknya sudah bisa dikenakan dengan undang-undang keimigrasian ya. Jadi, kalau kita pakai asas lex specialis derogat legi generali ya, kita merujuknya sekarang ke undang-undang keimigrasian. Tuh. Terus pasal 271, surat pengantar bagi kerbau atau sapi. Jadi hewan-hewan ternak itu juga memang punya surat atau pas jalan. Biasanya orang menyebutnya pas jalan, seperti itu. Surat jalan lah. Oke, terus di pasal 274 ada surat keterangan tentang hak milik. Hak milik ini ya bisa seperti hak milik atas tanah, jadi sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, seperti itu. Nah, kalau pasal 275, ini perbuatannya adalah menyimpan barang atau benda untuk melakukan salah satu kejahatan di pasal 264 nomor 2 sampai 5. Jadi menyimpan barang atau benda
untuk melakukan salah satu kejahatan. Misalnya, alat yang saya buat untuk melakukan kejahatan di pasal 264 tadi apa ya? Nomor 2 sampai 5. Oke. Alat yang saya gunakan untuk memalsukan akta otentik, yaitu berupa mungkin mesin fotokopi kah, atau mungkin alat tertentu, saya kurang tahu ya, untuk memalsukan itu biasanya menggunakan alat apa. Nah, menyimpan barang tersebut untuk melakukan kejahatan di pasal 264 nomor 2 sampai 5 tadi, itu bisa kemudian dikenakan pasal 275, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Jadi bahasan berikutnya tindak pidana pemalsuan uang. Ini ada di pasal 244 sampai pasal 250 KUHP. Oke, kita bahas ada 4 pasal ya di sini. Yang pertama pasal 244. Ya, pasal 244 bilang meniru atau memalsu mata uang. Mata uang itu maksudnya yang dalam bentuk logam, ya, mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang tersebut sebagai uang asli. Tuh. Nah, lagi komat tuh, bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maksud meniru di sini apa sih, Bu? Jadi meniru uang itu maksudnya membuat barang yang menyerupai uang. Biasanya memakai logam yang lebih murah harganya. Akan tetapi, meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, ya tetap dinamakan meniru. Itu yang kemudian disebut dengan meniru. Kemudian kalau memalsu itu apa, Bu? Memalsu uang itu ya uang tulen, duit asli, uang asli, dikurangi bahannya, kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah. Sedemikian rupa, sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang asli. Itu yang kemudian disebut dengan memalsu. Nah, itu pasal 244. Nah, kalau pasal 245, ini dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank sebagai uang asli, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsu. Nah, jadi kalau yang di 244 tadi itu meniru atau memalsu dengan maksud untuk mengedarkan. Nah, tapi kalau yang 245 ini dia langsung ke mengedarkannya. Tapi sebelum mengedarkan, ternyata padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri sebelum ia mengedarkan. Hukumannya sama ini, 244 dan 245. Paling lama 15 tahun penjara. Nanti bisa teman-teman cek sendiri di KUHP. Nah, untuk 245 ini ada 2 perbuatan. Jadi alternatif nih. Yang perbuatan pertama yang itu tadi, saya jelaskan itu tadi. Atau yang kedua, menyimpan atau memasukkan uang tersebut ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang tersebut sebagai uang asli. Jadi ada 2 perbuatan. Yang satu tadi mengedarkan, padahal udah diketahuinya uang itu palsu atau dia sendiri meniru atau memalsukan uang itu. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia dengan maksud untuk diedarkan si duit palsu itu tadi. Gitu. Nah, lanjut ke pasal 249. Kalau pasal 249 bilang, dengan sengaja mengedarkan mata uang palsu atau dipalsu, atau uang kertas, negara atau bank yang palsu atau dipalsu. Sekali lagi saya ingatkan ya, mata uang itu maksudnya duit logam. Kalau uang kertas ya uang kertas, kayak gitu. Nah, terus bedanya apa sih, Bu, antara pasal 249 dengan pasal 245 yang ayat 1? Nah, jadi bedanya gini. Kalau 249 dia hanya dengan sengaja mengedarkan. Tapi kalau 245 dia dengan sengaja mengedarkan padahal
sama dia sendiri itu ditiru atau dipalsu. Teman-teman bisa cek perbedaan 245 ayat 1 dengan 249 ini bisa timpang banget lah pemidanaannya, hukumannya. Jadi kayak yang 249 itu bisa paling lama 15 tahun, sedangkan 249 itu cuman, sebentar saya cek, itu cuman pemidanaannya penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu. Nah, ada bedanya gitu. Nanti saya tanyakan, ada pertanyaan ingin saya tanyakan ke teman-teman. Saya ingin tahu teman-teman bisa menjawab dengan baik atau enggak. Khususnya ini yang berkaitan dengan pasal 249. Oke, nanti kita bahas di forum diskusi. Nanti ada pertanyaan dari saya dan teman-teman silahkan menjawab. Jadi nanti diskusinya saya buat ala Q&A, jadi question and answer. Jadi saya menanyakan, teman-teman nanti tinggal menjawab gitu. Lanjut ke pasal terakhir, pasal 250. Nah, ini membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda. Diketahuinya bahan atau benda tersebut untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank. Nah, itu jadi kalau membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda saja itu juga sudah bisa dikenakan di pasal 250 ini. Oke, sekian. Kita lanjut ke saya ingin tahu pemahaman teman-teman terhadap perkuliahan hari ini. Saya akan menanyakan 3 pertanyaan, nanti teman-teman menjawab setiap 10 menit. Oke, jadi penjelasan hari ini saya ambil referensinya dari bukunya Prof. Andi Hamzah tentang delik-delik tertentu di dalam KUHP dan juga dari KUHP-nya R. Susilo. Sekian, terima kasih.